Disclaimer ya teman-teman, video ini dibuat tidak untuk menjatuhkan pihak manapun, hanya untuk berbagi cerita pengalaman kami. Maka di video ini kami tidak akan menyebut nama karoseri yang dimaksud dan tidak akan membuka nama karoseri yang terkait dengan cerita ini. Halo guys, udah lama nih nggak bikin video. Nih hari-hari terakhir nih ke karoseri Karawang. Cikarang ya, sorry. Di Cikarang. Ini truknya kebetulan udah mau selesai. Kebetulan kita ada tambahan 2 unit lagi nih. Udah mau selesai, proyeknya dari bulan September, baru selesai bulan Desember nih. Ya memang sih ini emang kelihatan sih banyak antrian. Cuma emang proses di sini agak lama ternyata ya. Kita juga baru pertama kali sih ke karoseri ini. Sebelumnya kita kan yang di Sentul. Tapi dengan segala kendala yang ada, dengan segala proses yang ada, akhirnya udah selesai juga nih. Kita nih untuk dilihat ada 2 truk. Nah ini ya truk kita yang pertama sudah jadi. Cuma masih ada beberapa masih ada beberapa perbaikan karena emang ini kan truk khusus yang permintaannya juga sesuai permintaan dari customer, tidak standar. Jadi memang masih ada hal-hal yang masih harus diperbaiki, makanya dia masih di sini. Dan satu lagi nih truk kita juga tuh juga DNA. Nah ini dua-duanya ntar dia punya box sejenis seperti ini sama. Nah ini untuk box satu lagi dia sedang diproses nih di dalam. Nah sekarang saya udah ada di dalam truk nih, pengen cerita-cerita sedikit nih pengalaman mencoba tempat baru. September pertengahan kita masukin DP, akhir September atau 2 minggu setelah DP katanya sudah selesai. Oke yaudah kita santai-santai dong. Terus di tengah jalan tiba-tiba kita telepon, kita apa, oh lagi di bending, lagi di ini, lagi di itu. Pas setelah 2 minggu kita datengin, ternyata belum diapa-apain ininya, pembuatan boxnya masih diem aja. Ya udah oke. Sementara kita harus mulai digunakan itu sebenarnya Oktober kemarin, ada trial dari usernya. Terus habis itu ya udah, kapan nih kira-kira bisa selesai? Ya nanti deh, Oktober. Dah, ya udah kita masih berprasangka baik. Masih ya udah, taruh aja deh. Enggak kita kontak-kontak lagi, kita percaya bahwa unit kita udah mulai dikerjain. Ternyata pas Oktober kita tanya-tanya lagi. Belum nanti. Nanti ini gimana nih, kita kan butuh nanti bentar lagi udah mau di trial gitu kan. Terus oke, udah deh. Kita nggak bisa diemin nih, kayaknya kita harus bolak-balik nih. Kita harus pantau bener-bener dikerjain gak nih unit kita. Dia janji, kapan nih kira-kira bisa janji? November. Oke. Oktober pertengahan bolak-balik. Setiap kesana, aduh nanti pak tempatnya penuh, nanti pak bendingnya ngantri, nanti pak, yang nggak jelas kapan terus dimulainya. Aduh belum tahu, padahal kita udah DP. Nah kan mulai nggak srek dong ya kan. Terus habis itu udah begitu lanjut sampai November. Akhirnya awal November tuh baru mulai ada pergerakan tuh, ada bahan-bahan besi sudah mulai dibending tuh dibentuk-bentuk, dipotong-potong sesuai dengan nanti yang akan dirakit jadi box besi. Oke, November udah bisa lap. Kita janji ke customer kita tanggal 18 sudah bisa di trial pak, udah bisa digunakan. Oke, tanggal 18 November tuh ya, 18 November sampai tanggal 18 November wah masih belum diangkat, belum dinaikin ke chassis, masih wah meleset ya kan. Sementara itu ketika kita bolak-balik ke sini tiap hari, padahal kan kita juga jauh dari Bekasi ke Cikarang kan cukup jauh, malah mereka yang komplain bilang, wah jangan tiap hari kayak gini dong, kita terganggu juga katanya. Kita kan loh ya kalau mereka ngerjainnya dengan baik ya pasti kita diem-diem aja dong, nggak mungkin kita bolak-balik, ngapain juga capek. Malah mereka yang komplain katanya bolak-balik begini kita jadi nggak enak mau kerja bla bla. Wah ini karoseri kok begini gitu kan. Tapi kita tahan-tahan, nggak pernah marah-marah ya kan. Udah kita cuma bolak-balik aja. Akhirnya selesai tuh mungkin tanggal berapa ya, 20-an 20 atau berapa gitu, intinya meleset lah. Oke, terus sudah. Nah ada kan trial itu adalah
proses untuk melihat pesanan sesuai nggak dengan spek yang jadinya gitu kan. Oke, ternyata ada beberapa 1-2 hal, nggak banyak sih sebenarnya, 1-2 hal yang belum sesuai lah, kita harus revisi. Oke, padahal kita udah bilang dari awal ini truk khusus, jadi nanti habis trial mungkinan ada revisi, makanya kita minta trialnya agak cepat supaya bisa ada waktu untuk revisi. Oke, katanya oke, boleh kata karosernya. Iya, nggak apa-apa, nanti tinggal disesuaiin gitu kan. Oke, udah balik trial, ada revisi sedikit padahal nggak terlalu banyak. Loh, dia komplain lagi, lupa ini kok nggak dari awal ngomong kayak begini. Loh, kan udah dijelasin trial itu ya gunanya untuk menyesuaikan permintaan dengan kondisi lapangan. Ya wajar kalau trial pasti ada revisi-revisi, dan itu sudah kami sampaikan dari awal. Tapi mereka komplain, kenapa nggak dari awal kayak begini, ini kan makan waktu katanya. Padahal kita juga udah bilang kalau ada revisi juga kita bayar, nggak apa-apa. Terus ya pokoknya gitulah, mereka keberatan juga untuk ngerevisi, maksudnya merubah bentuk permintaan ya, merubah bentuk boxnya sesuai permintaan. Dah, terus truk kita satu lagi belum dimulai-mulai, padahal bilangnya habis selesai trial langsung kita lanjut ke box yang kedua katanya gitu. Nggak taunya sampai bulan apa itu, sekarang bulan Desember awal, dari November pertengahan sampai Desember awal 2 minggu, padahal di karoseri lain 2 minggu tuh udah selesai satu box. Udah nih akhirnya 2 minggu, Desember awal baru mulai bikin box yang itu yang tadi saya tunjukin tuh, yang belum selesai. Oke, udah dengan segala cerita-cerita itu, dengan segala kita kesini kok malah mereka kayak yang sinis dan diungkit-ungkit kenapa berubah-berubah, padahal kita udah bilang juga berubah juga bayar, saya bilang bukannya minta gratis kan. Nah udah deh, dari situ kita lihat, aduh ternyata memang ada karoseri yang kita bisa percaya, ada juga yang kita juga karoseri yang bukannya senang orderan banyak malah ngeluh. Dari kemarin tuh kita kesini tuh banyak keluhan, bilang apa, wah ini janjinya A jadinya B. Banyak juga, kita juga ngalamin, kita dijanjiin A B C D E, oke, begitu nih debat, wah enggak kita nggak janji kayak gini, kita nggak janji kayak gini kan. Ya kan males ya, maksudnya Anda ngomongnya apa, janjinya apa, ya sesuai lah dengan janji Anda gitu. Ternyata sering tiap kita kesini tuh banyak yang lagi komplain, Pak kemarin enggak, saya nggak ngomong kayak gitu mulu ininya orang karoserinya. Ya pengalaman sih, maksudnya mungkin kita juga bukannya ngejudge karoseri ini jelek, mungkin nggak jodoh aja dengan perusahaan kita, mungkin dia dengan orang lain mungkin mereka cocok lah. Emang sebenarnya sih jujur diakuin, saya bisa ngelihat bahwa pertama emang pekerjaannya kebetulan lagi banyak nih, karena emang lagi booming banget nih yang buat JNT itu, mereka pesen banyak sekali ya, ini emang kelihatan. Tapi mbok ya manajemen untuk produksinya tuh diperbaiki supaya jelas juga buat customer kapan kita DP, kapan kita unit kita mulai dikerjakan, kapan jadi, nggak digantung, intinya gitu. Satu. Kedua ya, kalau dari sisi kualitas sih kita lihat memang rapi pengerjaannya ya, pengerjaannya rapi. Jadi saya tidak menutup mata bahwa memang dia punya kelebihannya adalah kerapihan dan kokohnya konstruksi memang cukup bagus, dan apa ya, halus gitu loh. Beda, nggak ada beberapa karoseri yang memang asal jadilah besi dilas ditempel jadi. Kalau ini memang halus semuanya tuh, di apa ya, dikerjakannya tuh halus kayak bikin mobil pribadi gitu ibaratnya. Cuma ya gitu, memang kita nggak cocoknya di manajemennya dia, komunikasinya kepada customer gitu, dan kita juga bingung nih mau komplain ke siapa karena di sini banyak orang ya, maksudnya ada ownernya, ada marketingnya ada, dan nggak terorganisir gitu loh. Jadi kita juga ini terus, dan cara komunikasinya tuh ini nggak apa ya, kita kan sebagai customer ya anggaplah sebagai partner lah gitu, nggak usah sebagai raja tapi sebagai partner, bahwa ya kalau ada kekurangan ya ngomongnya baik-baik, kalau ada masa kendala ya ngomongnya yang enak, dikasih kejelasan kapan mulai kapan selesai bla 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 itu. Nah itu yang kita harapkan sih ya. Ini video ini intinya sih buat pengalaman kita juga, bahwa kita juga harus lihat, maksudnya walaupun kerjaannya baik tapi komitmen kita juga penting, komitmen waktu, komitmen ucapan itu penting. Nanti pesen itu aja, mungkin ke depan diperbaiki
komunikasi dengan pelanggan, diperbaiki manajemen produksi. Nah, kalau kualitas kita top lah, kalau diakuin top. Oke. Ya, paling segitu saja nih pengalaman kita di karoseri. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua dalam memilih partner bisnis, harus benar-benar sesuai. Cuman mungkin kami sebagai customer tidak berjodoh saja karena perbedaan satu dan lain hal menjadi tidak berjodoh. Tapi tentunya pasti rezeki orang sudah masing-masing. MC punya customer yang loyal, yang bagus karena memang kerjanya bagus. Cuma di kami komitmen itu buat DNA Auto Logistik itu, komitmen itu ibaratnya nomor satu, lebih dari harga, lebih dari apapun. Komitmen itu nomor satu, baru kedua mungkin kualitas. Ya plus minus lah, kualitas sama komitmen itu harus dijaga, penting sekali gitu. Jadi ketika komitmennya agak sulit dipegang, ya tentunya buat kita harus menjadi review untuk kedepannya seperti apa gitu. Tapi semua udah berlalu, semua proses sudah kita lalui, sudah hampir selesai. Moga-moga kita juga datang baik-baik, pulang juga baik-baik, silaturahmi tetap berjalan lancar walaupun mungkin belum jodoh untuk bekerja sama seperti itu. Ya, terima kasih, tetap maju, tetap berjaya dengan customer-nya masing-masing, dan kami juga bisa menemukan tempat yang lebih sesuai untuk membuat truk-truk kami selanjutnya. Thank you.